Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan siang hari ini saya mau nonton lagi ataupun nobar lagi. Dan kali ini masih tetap mengenai pilpres yang kemarin dilaksanakan di Indonesia sendiri, teman-teman ya. Dan sekarang lagi masih proses ya. Dan satu lagi ada video yang menarik, apakah itu? Dan inilah video yang saya ambil dari channel YouTube Sahlan Kokasinta, dan video ini mengenai penyebab 02 itu menang. Jadi mungkin ada netizen yang berpendapat ya, ini penyebabnya paslon 02 itu menang. Coba kita dengarkan ataupun kita lihat videonya bareng-bareng. Oke ya. Oke, jadi kita ambilkan dulu videonya yang ini dulu. Nah, oke, jangan lupa yang baru menemukan channel saya, Banyuwangi Official, silakan untuk like, comment, dan subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan untuk info-info terbaru di Banyuwangi Official. Oke, let's go, kita tonton. Apa mungkin ya kemenangan Pak Prabowo kali ini tuh karena PKS, guys? Coba kita lihat ya. 2014 Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. 2019 lagi-lagi Pak Prabowo berkoalisi dengan PKS kalah. Dan tahun ini Pak Prabowo tanpa PKS menang, guys. Dan Pak Anies Baswedan berkoalisi dengan PKS kalah. Apa ini semua karena PKS ya? Gimana menurut kalian? Usai sudah atau tamat sudah peranan Anies, Ganjar, dan Mahfud. Cak Imin masih ada peranannya. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, 02 menang di pilpres ini. Ya, dia nggak boleh euforia. Dia harus juga bisa merebut legislatif, karena kepemimpinan dia kalau tidak bisa merebut legislatif akan dihambat jalannya. Contohnya anggaran. Ya, yang ketok palu siapa? DPR. Kemudian misalnya rancangan undang-undang yang mensahkan siapa? Harus disahkan DPR dulu, kemudian disahkan oleh presiden. Ya. Nah, makanya sekarang pasti semua pemain politik ini akan berpikir bagaimana caranya memenangkan legislatif, karena pilpres sudah usai. Gitu ya. Yang kita tahu sekarang koalisi 02 walaupun menang di pilpres, tapi jumlah kursi di DPR kalau kita lihat dari hasil quick count ya, itu hanya sekitar 47% jika digabung ya Gerindra, Demokrat, kemudian Golkar dan lain-lain lah ya, itu hanya 47%. Nah dia. Nah, oke teman-teman, jadi ini sedikit banyak penyebab paslon 02 itu menang ya. Jadi kita dengarkan lagi Masnya ini ngobrol tentang Pak Prabowo ya. Oke, kita tonton lagi. Harus bagaimana caranya merebut DPR dengan apa? Konsolidasi dan lobby-lobby. Misalnya apa? PKB dan lain-lain. Nah, dalam hal itu apakah peranan Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud ada? Udah nggak ada. Mereka akan ditinggalkan pelan-pelan. Awas, bisa power of syndrome. Ditinggalkan pelan-pelan, dan peranan partai-partai lah sekarang, ketua partai yang bekerja. Yang luar biasa, yang lucu-lucu itu si Caimin tetap punya peranan. Gimana menurut teman-teman? Pendukung Anies, terutama ibu-ibu yang pakai jilbab yang ngomong selamat menikmati uang yo. Selama 5 kalender dasmu sempaliku. Wong tau wae diajeni ra kena diajeni. Anak-anak muda iku memilih Prabowo bukan masalah iku, Bu. Ya seneng ae demen. Kok malah duwe. Kok kira kini jakakno duit capres. Kini iso kerja, Bu. Ora mentang-mentang kok sampean duwe mobil, duwe sembarang kalir ae. Lah ngilokno wong sak penake dhewe. Kini kerja kan di duit, gak nyocot dan cuk. Dadi wong kok ya ngono, Bu. Kita mendukung iku ya, Bu. Itu kok atine dhewe tulus. Ora
mergo duwe. Lo ngawak tegas bergas sisanya bergawe kok jaga duit capres. Malah bubuk. Ting ngomong gendeng ya ngono wedo wong tuwek, tapi yang gendeng. Sebenarnya lu bisa durunge. Mendukung ae tapi gak usah ngarani sen ora-ora. Cuma mentang-mentang kon dunyamu oke lek ngelokno wong sak penek dhewe. Ini sisa kerja. Dong ora. Kalian udah cek belum ini real count-nya nih pasangan 02 kan turun terus nih ya. Siapa tahu aja bakal terjadi 2 putaran nih ya. Gue punya masuk. Nah, ini juga banyak yang berkomentar tentang paslon 02 ya. Oke, kita dengarkan lagi. Kelihatannya lebih seru lagi ya. Ini buat para pendukung dan juga tim sesnya 01. Karena kalau dilihat potensi lawan selanjutnya ini kan pasangan 01 ya. Dari pasangan 02 ini. Menurut gua strategi yang kalian lakukan selama ini itu tuh kurang tepat. Gimik dan juga cerita dari pasangan 02 ini yang berada di masyarakat itu tuh bisa dibilang sukses semua. Dari gimik gemoy, terus juga gimik AI, terus cerita kucingnya yang bernama Bobby, terutama ini Mayor Teddy nih. Itu tuh gila banget, kayaknya hampir semua kaum hawa lagi membicarakan Mayor Teddy ini. Termasuk yang bukan pendukung pasangan 02. Ini tuh nggak bisa dilawan sama cerita ataupun gimik-gimik dari pasangan lain. Ditambah lagi nih, para jubir pasangan 01, jangan lakukan hal yang sama lagi. Mending kalian sibuk memberikan gagasan buat masyarakat gitu. Daripada mempertanyakan rumor negatif di pasangan 02 ini. Karena yang gue lihat selama ini, kalian kan sibuk mempertanyakan rumor negatif yang beredar di masyarakat nih, dari pasangan 02. Pasangan 02 ini, jubirnya itu malah sibuk atau malah dengan senang hati menjelaskan gitu. Yang tadinya rumor ini abu-abu bisa menurunkan suara buat pasangan 02, malah jadi jelas dan juga bisa menaikkan suara pasangan 02. Kalian kan sibuk menyerang pasangan 02. Nah, strategi pasangan 02 ini berhasil. Yang mana mereka tuh menjawab dengan cantik. Nah, ini terutama buat para pendukung pasangan 01. Kalian jangan sampai merasa cerdas dan berani bilang orang lain tuh bodoh. Yang berbeda suara dengan kalian itu bodoh. Menurut pendapat kalian nih, apakah dengan cara begitu kalian bakal bisa meraup suara dari masyarakat? Terutama kaum Gen Z. Ini menurut pendapat gue pribadi ya, kenapa hasil quick count itu malah lebih tinggi daripada hasil survei yang selama ini dilakukan buat pasangan 02 gitu. Karena semua yang dilakukan oleh pendukung para pasangan 01 ini yang menaikkan suara pasangan 02 menurut gue pribadi ya. Ini dimulai waktu itu dari pasangan 01 nyerang ke pasangan 02 di acara debat, memberikan nilai 11/100. Kalian tahu kan para pendukung pasangan 02 ini pada update status nangis gitu ya. Jujur aja gue juga ngerasa kasihan melihat muka dari pasangan 02 ini pas lagi diserang dan diberikan nilai segitu kecilnya. Dan para pendukung pasangan 01 ini malah melakukan blunder besar dengan menghujat dan mengata-ngatai orang yang mengupdate status itu bodoh. Kalian tau gak, selama ini menurut gue pribadi dari pasangan 02 ini banyak yang bilang itu silent pot ya. Dan gue juga merasakan hal yang sama. Teman-teman gue tuh gak ada yang pernah ngupdate status tentang pasangan 02. Nah, setelah debat itu banyaklah tuh keluar. Hampir 80% kemungkinan temen gue itu update status ya ini, bentuk kesedihan dari mereka melihat pasangan 02 digituin gitu di debat. Padahal belum tentu nih mereka tuh pendukung pasangan 02. Tapi mungkin bisa aja karena simpati, karena merasa kasihan, dan malah kalian katai bodoh. Padahal nih ya, Pak Anies ini cerdas banget. Dia tahu suara di masyarakat ini nggak suka dengan debat yang terjadi. Karena di debat selanjutnya dia merubah strategi. Sayangnya strategi Pak Anies ini tidak berbanding lurus dengan para pendukungnya dan juga tim sesnya. Nah, selanjutnya nih, ada artis yang nyenggol tentang makan gratis. Yang mana menurut gua ini yang berdampak paling besar buat pasangan 02. Karena dari kejadian itu banyak yang menyoroti dari gagasan tersebut. Di mana itu adalah gagasan dari pasangan 02. Yang mana masyarakat ini kan jadi melihat gitu dampak dari gagasan makan gratis ini. Plus katanya sih ada konten kreator yang ditawari oleh pasangan lain dengan nominal yang lumayan besar, tapi dia malah memilih pasangan 01. Ini misalnya andai aja nggak disebutin nominalnya, menurut gua ini bakal jadi cerita yang bagus. Tapi karena disebutkan nominalnya, ini tuh malah banyak jadi orang yang iri dan berakhir malah jadi kurang simpati dan juga sebel. Ya karena nominalnya itu kan lumayan besar banget. Ya kita tahu lah ya, kalau orang udah bicarain uang bisa gelap mata kan. Ya bisa jadi aja malah berakhir seperti itu. Bukan yang tadinya berharap simpati malah sebaliknya. Ditambah lagi setelah pencoblosan nih kemarin tanggal 14 Februari dan setelah keluar hasil quick count, apa yang dilakukan Pak Anies ini itu tuh benar-benar adem loh.
ini buat gua kagum jujur. Tapi tidak berbanding lurus sekali lagi dengan para pendukungnya. Kalian boleh deh cari sendiri ya apa yang dilakukan oleh pendukungnya. Bagaimana isi-isi dari statusnya lah. Itu tuh bener-bener gila lah menurut gua ya. Bisa ngerendahin orang lain dengan ngata-ngatain hal yang tidak pantas gitu. Ya, Coba deh kalau ada yang kurang sependapat ataupun ada yang ingin nambahin, boleh tulis di kolom komentar ya. Aku tak tahu. Oke, dan ini sepertinya ada emak-emak yang lagi demo kemarin ya. Oke, kita tonton untuk videonya. Yang dicoba dengan manis. Aku tahu. Aku tahu paslon ibu kalah. Aku tahu ibu lagi kesel banget. Aku tahu ibu juga lagi sedih sekali. Aku tahu ibu lagi marah. Aku tahu ibu sulit menerima kenyataan. Aku juga tahu ibu lagi tantrum. Hello, sabar ya ibu. Aku tahu ibu lagi haus karena teriak-teriak terus. Jangan lupa minum ya ibu. Hello. Mohon maaf, sangat Itu tadi ini sedikit banyak yang menerima. Kemarin ada seorang ibu-ibu yang demo ya teman-teman ya, teriak-teriak juga. Terus tadi ada yang menerima tanggapan dari ibu-ibu itu. Oke, kita dengarkan lagi. untuk pembangunan itu, terkhusus di Maluku, Papua, dan Abang Frit, Alorboy, saya mau bilang, atau saya harus bilang saya salut. Kau punya keberanian, kau punya semangat untuk suarakan pembangunan di timur. Tapi saya mau bilang begini, kau salah kandidat. Artinya capres dan cawapres yang sekarang ini, yang ada di belakang mereka itu, ya kita bisa lihat tokoh-tokoh besar ya. Dan saya tidak perlu sebut yang lain, saya cuma perlu sebut di belakangnya Pak Prabowo dan Gibran itu Pak Jokowi. Itu yang buat masyarakat percaya dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dimulai dari Pak Jokowi. Jadi Abang Frit, terima kasih sekali kau sudah suarakan pembangunan untuk timur ya, khususnya Papua, Maluku dan NTT. Tapi saya mau bilang lagi bahwa di Jakarta pun per hari ini tanggal 18 Februari 2024 real count KPU itu sudah menunjukkan data bahwa Prabowo menang di DKI Jakarta ya. Coba Abang Frit kalau tidak percaya cek sekarang. Kalau memang tidak hari ini, besok ya. Kamu lihat itu real count KPU tanggal 18 sekarang ya, supaya kamu tahu ya. Di DKI sendiri saja minim kepercayaan dan orang lebih percaya kepada Prabowo dibanding Anies yang pernah memimpin DKI Jakarta. Apalagi kami yang lain, atau saya dengan saudara-saudara yang lain, bahkan kamu juga ya mungkin kurang pakai hati untuk memilih kandidat. Kamu mungkin ya entahlah, tapi ya kamu harus berpikir, dan kalau bisa kamu akui bahwa Pak Prabowo yang diberikan mandat oleh masyarakat, oleh kami orang-orang kecil ini, supaya dia memimpin negeri ini. Jadi stop sudah. Saya lihat juga kamu ikut pimpin demo di KPU. Ya, saya sebagai orang NTT rasanya malu sekali, karena
bagaimana jika nanti projo-projo yang ada di Jakarta situ, ya termasuk kita punya orang-orang timur, orang-orang timur dari Papua, Maluku, NTT, mereka yang bubarkan kamu, dan kamu salah satu yang dikejar sampai lari terbirit-birit, itu bagaimana ceritanya nanti? Ya, sebenarnya saya lihat itu, ya, saya di satu sisi saya salut kamu berani, kamu semangat, tapi semangatnya kamu itu salah arah. Ya. Nah, oke, teman-teman. Jadi ini saudara kita yang dari NTT, teman-teman ya. Dia berpendapat juga mengenai Pilpres yang kemarin. Oke, kita dengarkan lagi. Karena per hari ini saya melihat bahwa kalau DKI tidak percaya, DKI Jakarta tidak percaya dengan Anies, bagaimana kami yang lain? Dan bahkan kami ini ya masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, tapi dengan adanya internet sudah masuk di setiap pelosok, kami lihat bahwa kinerjanya Anies di Jakarta itu tidak ada hasil yang signifikan untuk pembangunan yang lebih bagus, tapi malah pembangunan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi dan Pak Ahok itu ya malah jadi kumuh. Ya, banyak di lapangan yang kita lihat kumuh sekarang di Jakarta itu. Ya, kita lihat lewat media-media online itu, media-media sosial, banyak tempat wisata yang sudah mulai kumuh di zamannya Anies Baswedan. Jadi stop sudahlah. Kamu sebagai orang timur, ya, apalagi sama-sama NTT dengan saya sarankan supaya tolong kalau bisa akui kemenangannya Pak Prabowo, karena itu memang betul-betul rakyat yang pilih. Ya, kamu bisa lihat semua video yang ada di TikTok maupun di aplikasi yang lain yang mereka tampilkan bahwa di setiap TPS tahun ini, ya, itu betul-betul kayak pesta demokrasi, ya. Artinya masyarakat berpesta betul, karena mereka setiap kali paslon nomor 2 dibacakan, ya, di surat suara yang dicoblos, teriak atau sorakan pendukung 02 itu, kamu lihat bagaimana antusias. Iya, betul, ya. betul. Itu artinya bahwa masyarakat sangat antusias dengan Pak Prabowo. Masyarakat sudah lihat ketulusannya Pak Prabowo. Ya, jadi stop sudah. Kalau kamu bersemangat untuk menyuarakan pembangunan untuk daerah timur, ya silakan saja. Itu saya tidak menghalangi, bahwa bahkan saya berterima kasih. Tapi kalau untuk masih ngotot supaya Anies bisa menang, ya saya curiga kemungkinan kamu dapat bayaran yang mungkin ya menggiurkan. Makanya kamu berani sekali untuk menyuarakan atau bersemangat sekali untuk menyuarakan kemenangan untuk kandidat yang menurut masyarakat banyak itu apa ya, tidak punya prestasi. Artinya prestasinya, rekam jejaknya tidak bagus kok, ya. Kita lihat di Jakarta itu parah sekali. Jadi stop, ya. Cukup kamu bersemangat untuk suarakan pembangunan untuk NTT, Maluku dan Papua. Tapi saya rasa sudah dimulai dari Jokowi dan Pak Prabowo akan melanjutkan itu. Jadi kau tenang saja, ya. Karena kalaupun Anies menang, dia sodorkan tema perubahan untuk masyarakat, yang ada malah pembangunan yang sudah dimulai itu dirubah semua. Jadi arah Indonesia ini kemana ke depannya kalau dirubah pembangunan yang sudah bagus sekarang, ya. Itu saja. Terima kasih Abang Frit.
Ya minta maaf ya kalau kata-kata saya ada yang menyinggung perasaan bahkan menyakiti. Tapi saya harus bilang jujur seperti itu. Terima kasih ya Abang Frit. Sehat selalu Abang. God bless. Nah oke teman-teman, jadi videonya sudah selesai. Dan itulah pendapat saudara-saudara kita yang dari ujung barat sampai ujung timur ya, mengenai Pilpres kemarin, juga terutama paslon 02 yaitu Prabowo Gibran. Oke teman-teman, jadi jangan lupa ya tonton di channelnya Sahlan Okasinta untuk sumber video ini. Dan terima kasih semuanya yang sudah menonton di channel Banyuwangi Official. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel ini agar supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari Banyuwangi Official. Oke, terima kasih. Cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Selamat jumpa.